Assalamualaikum Bu Sumi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Ras, alhamdulillah sehat. Pak Rastono sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelumnya saya mohon maaf sudah Mhm. mengganggu waktu Ibu dan aktivitas Ibu hari ini. Dan terima kasih sekali atas kesempatannya untuk bisa ketemu sama Ibu dalam rangka saya akan memenuhi tugas saya di mana saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak Mhm. angkatan 11 Kabupaten Kebumen untuk mewawancarai kepala sekolah Oh gitu iya Bu. iya. Insya Allah tidak mengganggu Pak Ras. Monggo apa yang ingin panjenengan tanyakan, tanyakan saja. Terima kasih sekali lagi Bu. Mhm. Ini untuk pertanyaannya sekitar tentang pengambilan keputusan Bu. Modul 3.1 ya? Iya Oh Bu. iya, masih ingat. Ya, Monggo. ya baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu Sumiati Mhm. selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kebetulan saya juga dulu ikut guru penggerak ya angkatan 6 sehingga materi itu ya masih sedikit ingat Pak Ras. Iya, Bu. Kalau saya sendiri mengidentifikasi, sebuah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu mengidentifikasinya seperti ini. Jika kasus itu berhubungan dengan ranah hukum atau pelanggaran aturan, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu bujukan moral. Tapi jika kasusnya tidak berkaitan dengan ranah hukum, tidak ada pelanggaran, itu masuk pada dilema etika. Atau dengan kata lain, kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Kalau dilema etika itu sama-sama benar. Seperti itu kalau saya Pak Ras. Ya, luar biasa sekali Bu atas jawabannya. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya, Ya. selama ini Hmm. bagaimana Ibu Sumiati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Hmm. atau sama-sama mengandung dilema etika? Oh, berarti kasusnya dilema etika. Iya Bu, Nah, betul. kalau dalam sehari-hari saya bekerja memang beberapa kali menemui kasus tentang dilema etika. Nah, kebetulan karena saya pernah mengenyam pendidikan guru penggerak, saya menerapkan apa yang ilmu yang saya peroleh di guru penggerak, yaitu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sepertinya tidak perlu dijelaskan ya, karena Pak Rastono juga baru saja mempelajari materi itu kan. Iya Bu, iya. Nah, insya Allah materi itu sangat berguna dan saya terapkan sampai sekarang Pak Ras. Baik, berarti untuk pertanyaan yang kedua adalah dengan menggunakan 3 prinsip, Iya, 4 4 paradigma paradigma, dan 9 9 langkah langkah pengambilan pengambilan keputusan, keputusan. gitu ya Bu ya. Mhm. Untuk selanjutnya Bu, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu Sumiati lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya menggunakan teori tadi 9 langkah pengambilan keputusan. Di antaranya ada mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian mencari tahu pihak-pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta informasi yang relevan, kemudian melakukan pengujian benar salah, kemudian eh, pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian juga menggunakan prinsip resolusi, Pak. Dan Hmm, sebisa mungkin mencari opsi apa namanya opsi trilema ya, ya, opsi oke, trilema. lain di luar dugaan biasanya. Setelah itu kemudian membuat keputusan dan setelah membuat keputusan ini yang penting juga ini tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah merefleksi hasil keputusan. Jadi setelah keputusan dibuat, dijalankan, jangan lupa untuk merefleksi sejauh mana keberhasilan atau sejauh mana dampak dari keputusan yang telah kita buat. Seperti itu, Pak. Meskipun dalam pelaksanaannya mungkin langkah-langkah itu eh, saya tidak urut Iya, iya, mengerjakannya. iya. Kadang kebalik-balik, tapi insya Allah 9 langkah itu saya terapkan, meskipun tidak urut, Pak. Berarti dengan begitu intinya adalah menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan ya Keputusan, Bu ya. betul. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mhm. Untuk selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Sumiati itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, yang saya anggap efektif ya, dengan menerapkan 9 langkah itu saya kira efektif.
asal didukung oleh 3 hal. Di antaranya kalau menurut saya nih ya, yang sangat penting adalah keterbukaan, Pak. Keterbukaan dari berbagai pihak, kemudian komunikasi yang baik, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Itu yang menjadi kuncinya. 9 langkah didukung dengan 3 hal tadi. Komunikasi, keterbukaan, dan kolaborasi, Pak. Itu menurut saya. Baik, berarti berdasarkan tiga langkah tadi itu antara kolaborasi, Iya, terus kemudian keterbukaan, keterbukaan, dan satu lagi komunikasi, Pak. komunikasi yang baik. Itu yang menjadi hal-hal yang menjadi efektif ya Iya, Bu ya. menurut saya itu. Ya, baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya kasus dilema etika itu sendiri adalah kasus yang sangat menantang menurut saya, Pak. Kenapa begitu? Karena kita harus memilih, salah satu dari 2 hal yang sama-sama benar. Iya, Kalau sama-sama di benar. bujukan moral itu kan satu benar, satu salah, jelas kita Iya. dengan mudahnya akan memilih yang benar. Betul. Tetapi ketika kasus itu kedua-duanya mengandung unsur benar dan kita harus mendahulukan salah satu, nah itu yang menjadi tantangan, Pak. Apalagi, kalau orang-orang yang terlibat itu punya hubungan dekat dengan Iya, kita. iya, Kadang sebagai orang Jawa kan kita ada rikuh pekeu dan Iya, sebagainya. betul, Itu Pak, betul. itu yang menjadi tantangan. Jadi kalau dilema etika itu yang antara benar dan benar itu yang Iya, menjadi heeh. ini ya Bu Benar, ya. tapi mau tidak mau harus dikalahkan. Iya, iya, Seperti iya. itu. Dan inginnya tidak ada yang dirugikan, intinya Iya, semua pihak akan diuntungkan gitu iya. ya Jadi Bu. kita usahakan mengambil yang apa ya, minim resiko lah. Oh iya, iya, iya Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang keenam Bu ya. Iya. Apakah Ibu Sumiati memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Sumiati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Sumiati jalankan? Pertanyaannya panjang sekali ya, Pak. Iya, iya Bu. Kalau jadwal khusus sih tidak ada ya, Pak. Iya, Wong iya. itu adanya kasus kan tidak kita rencanakan, Iya, betul. begitu. Jadi jadwal secara khusus sih tidak ada, tapi kalau prosedurnya ada, tadi menggunakan langkah-langkahnya ada. Nah, kalau memang ada kasus-kasus yang urgent yang memang harus segera diputuskan ya, mau tidak mau ya diputuskan di Di tempat. Tapi tempat. untuk kasus-kasus yang memang butuh analisa mendalam ya dibicarakan dengan rekan-rekan guru, tidak mengambil keputusan sendiri. Harus Berarti dianalisa terlebih dahulu ya, ya kasusnya. ada tindakan identifikasi ya Bu. Iya, betul. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Sumiati dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, tentu ada pihak yang membantu, Pak. Karena di sekolah kan saya tidak bekerja sendiri, tapi kita teamwork ya. Jadi ketika ada kasus-kasus tertentu, pasti saya akan membicarakan dengan rekan guru. Kebetulan di SD saya kan ada guru-guru yang jauh lebih senior dari saya, dan saya meyakini bahwa mereka punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya. Baik, jadi intinya selalu berkomunikasi ya Iya, Bu dalam dengarkan memecahkan guru. suatu masalah. Bahkan kalau misalnya dengan rekan guru kok belum terpecahkan, saya biasanya minta bantuan kepada komite atau kepada pengawas, seperti itu, Pak. Jadi banyak orang-orang yang ikut Dilibatkan. membantu, yang ikut dilibatkan. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaan terakhir Oh, ini Bu ya. terakhir, siap. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Sumiati itu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Oke, pembelajaran ya, Pak. Iya. Dengan seringnya ada kasus-kasus dilema etika, dengan sering belajar memecahkan kasus-kasus dilema etika, alhamdulillah saya menjadi lebih bijaksana, Pak. Alhamdulillah. Iya, lebih bijaksana, dan selalu ada pembelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus yang sudah lewat. Jadi bisa dipakai untuk memecahkan kasus-kasus selanjutnya, seperti itu, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali ini Bu perbincangan kita, akan tetapi kiranya hanya ini yang bisa saya tanyakan.
Terima kasih sekali atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat untuk semua. Amin, Sekali amin. lagi terima kasih Bu atas waktunya sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.